Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai morfogenesis bunga. Kami beranggotakan Puji Febrianti dan saya sendiri Quratul Akyuni. Adapun submateri kami pada morfogenesis bunga adalah yang pertama ada pola pertumbuhan bunga, yang kedua ada perkembangan bunga. Materi pola pertumbuhan bunga akan disampaikan oleh Febi. Kepada Febi, disilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama yaitu tentang pola pertumbuhan bunga. Pertumbuhan adalah proses perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup berupa pertambahan ukuran, volume, massa, dan tinggi yang irreversibel dan dapat diukur atau dinyatakan secara kuantitatif. Selama pertumbuhan dan perkembangannya, tanaman akan membentuk berbagai macam organ. Secara umum, organ tanaman terdiri dari organ vegetatif, yaitu akar, batang, daun, dan organ generatif, yaitu bunga, buah, dan biji. Organ-organ vegetatif akan terbentuk lebih awal dibanding organ-organ generatif. Pertumbuhan generatif atau pertumbuhan reproduktif dimulai dengan pembentukan bunga. Bunga kemudian berkembang menjadi buah. Biji terbentuk bersama dengan perkembangan buah. Bunga adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi yaitu benang sari dan putik. Pola pertumbuhan bunga. Proses pembungaan mengandung sejumlah tahap penting, yang semuanya harus berhasil dilangsungkan untuk memperoleh hasil akhir yaitu biji. Pola pertumbuhan bunga yang pertama ada induksi bunga atau evokasi. Adalah tahap pertama dari proses pembungaan, yaitu suatu tahap ketika meristem vegetatif diprogram untuk mulai merubah menjadi meristem reproduktif. Terjadi di dalam sel. Dapat dideteksi secara kimiawi dari peningkatan sintesis asam nukleat dan protein yang dibutuhkan dalam pembelahan dan diferensiasi sel. Yang kedua ada inisiasi bunga. Adalah tahap ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dapat terdeteksi secara makroskopis untuk pertama kalinya. Transisi dari tunas vegetatif menjadi kuncup reproduktif ini dapat dideteksi dari perubahan bentuk maupun ukuran kuncup, serta proses-proses selanjutnya yang mulai membentuk organ-organ reproduktif. Yang ketiga, perkembangan kuncup bunga menuju antesis atau bunga mekar. Ditandai dengan terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga. Pada tahap ini terjadi proses megasporogenesis dan mikrosporogenesis untuk penyempurnaan dan pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina. Merupakan tahap ketika terjadi pemekaran bunga. Biasanya antesis terjadi bersama dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina, walaupun dalam kenyataan tidak selalu demikian. Yang keempat, antesis, pemekaran bunga. Merupakan tahap ketika terjadi pemekaran bunga. Biasanya, antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina. Walaupun dalam kenyataan tidak selalu demikian, ada kalanya organ reproduksi baik jantan maupun betina masak sebelum terjadinya antesis, atau bahkan jauh setelah terjadinya antesis. Yang kelima, penyerbukan atau polinasi dan pembuahan atau fertilisasi. Polinasi merupakan proses transfer polen dari anter ke kepala putik atau stigma. Polinasi pada sebagian besar tumbuhan Angiospermae dapat terjadi dengan secara fisik melalui angin atau dengan bantuan hewan seperti serangga, burung, kelelawar, atau bahkan perlu bantuan manusia. Setelah polen melekat di kepala putik atau stigma, akan berkecambah membentuk buluh sari. Buluh sari ini berisi sel vegetatif di depan dan sel generatif di belakangnya.
Sel generatif akan menghasilkan 2 sel sperma yang akan melakukan pembuahan ganda. Pembuahan akan terjadi apabila bulih sari mampu mencapai mikrofil. Satu sel sperma membuahi sel telur membentuk zigot yang bersifat diploik atau 2N, sedangkan sel sperma lainnya membuahi 2 inti kutub, sehingga terbentuk sel triploid atau 3N. Sel ini akan membelah membentuk jaringan penyimpanan cadangan makanan yang disebut endosperma. Selanjutnya, endosperma akan menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot. Perkembangan embrio atau embriogenesis melibatkan sejumlah perubahan morfologi menghasilkan struktur embrio dewasa yang tersusun atas aksis embrionik akar dan pucuk dan kotiledon. Yang keenam, perkembangan buah muda menuju kemasakan buah dan biji. Tahap ini diawali dengan pembesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan cadangan makanan atau endosperma dan selanjutnya terjadi perkembangan embrio. Inilah gambar dari proses pembungaan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudari Puji. Selanjutnya materi yang kedua, mengenai perkembangan bunga akan saya sampaikan sendiri. Perkembangan bunga dimulai dari SAM atau shoot apical meristem atau tunas samping yang masuk ke fase reproduktif dan membentuk meristem karangan bunga. Inflorescence meristem. Meristem karangan bunga dapat bersifat determinat yang pada akhirnya membentuk bunga terminal atau indeterminate. Sejumlah gen diketahui berperan dalam pengaturan perkembangan bunga. Terminal flower 1 atau TFL1 pada tanaman Arabidopsis dapat mempertahankan meristem tetap dalam kondisi indeterminate. Sedangkan gen LEAVY atau LFY dan apetala 1 atau AP1 berperan dalam fase awal perkembangan bunga. Mutasi TFL menyebabkan inflorescence meristem berdiferensiasi menjadi bunga. Sedangkan mutasi LFY dan AP1 menyebabkan bagian yang seharusnya menjadi bunga tetap berupa inflorescence meristem. Ekspresi gen-gen tersebut dikontrol oleh faktor lingkungan seperti fotoperiode dan hormon. Perlakuan hari panjang dan aplikasi giberelin akan meningkatkan ekspresi LFY yang kemudian juga memacu ekspresi AP1. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari morfogenesis bunga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.